Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang dinamika rotasi bagian 2. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, soal nomor 7. Sebuah bola pejal yang masanya 2 kg menggelinding pada bidang datar dengan kecepatan 5 meter per sekon. Energi kinetik totalnya adalah EK total sama dengan EK translasi plus EK rotasi, sama dengan setengah mv kuadrat plus setengah I omega kuadrat. Ingat, I bola pejal sama dengan 2/5 mr kuadrat dan omega sama dengan V per R. Selanjutnya sama dengan setengah mv kuadrat plus setengah kali 2/5 mr kuadrat kali V kuadrat per R kuadrat. 2 dicoret, R kuadrat juga dicoret. Sehingga sama dengan setengah mv kuadrat plus 1/5 mv kuadrat. Sama dengan 5/10 mv kuadrat plus 2/10 mv kuadrat. Sama dengan 7/10 mv kuadrat. Setelah sederhana, dimasukkan nilai M dan V, sehingga sama dengan 7/10 kali 2 kali 5 kuadrat. 2 dan 10 dicoret, sama-sama dibagi 2, sehingga sama dengan 7/5 kali 25. 25 dan 5 dicoret, sama-sama dibagi 5, hasil akhirnya sama dengan 35 Joule. Untuk mencari energi kinetik total benda menggelinding, jika diketahui massa dan kecepatannya, bisa digunakan rumus cepat, yaitu EK total sama dengan setengah mv kuadrat kali 1 plus K, dengan I sama dengan K mr kuadrat. Pada soal di atas, bendanya bola pejal. I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Jadi nilai K sama dengan 2/5. Langsung dimasukkan ke rumus cepat, EK total sama dengan setengah mv kuadrat kali 1 plus K, sama dengan setengah kali 2 kali 5 kuadrat kali 1 plus 2/5. 2-nya dicoret, sehingga sama dengan 25 kali 7/5. 25 dan 5 dicoret, sama-sama dibagi 5, hasil akhirnya sama dengan 35 Joule. Hasilnya sama ya. Untuk soal pilihan ganda, kalian dapat langsung menggunakan rumus cepat. Soal nomor 8. Katrol berbentuk silinder pejal, masanya 2 kg dan jari-jarinya 10 cm, dihubungkan dengan tali dan ditarik dengan gaya F sama dengan 10 Newton, seperti pada gambar. Tentukan nilai dari A. Torsi, B. Percepatan sudut. Pertama-tama digambar arah putaran gaya F ke pusat katrol. Pada soal katrol, perjanjian tanda searah atau berlawanan jarum jam sudah tidak berlaku lagi. Tanda positif dan negatifnya dipengaruhi oleh arah putaran katrol. Torsi positif jika arah putarannya searah putaran katrol. Torsi negatif jika arah putarannya berlawanan putaran katrol. Pada soal ini, putaran katrolnya searah jarum jam. Torsi juga searah jarum jam. Jadi torsi nilainya positif. Langsung saja, A. Torsi yang dihasilkan dari gaya F. To sama dengan F kali R, sama dengan 10 kali 0,1, sama dengan 1 Newton meter.
Sebelum mencari percepatan sudut, perlu dicari momen inersia dari katrol. Ingat, I silinder pejal sama dengan setengah mr kuadrat. Langsung saja, B. Momen inersia dari katrol, I sama dengan setengah mr kuadrat. Sama dengan setengah kali 2 kali 0,1 kuadrat. Duanya dicoret, hasil akhirnya sama dengan 0,01 kg meter persegi. Selanjutnya, percepatan sudut pada katrol, to sama dengan I kali alfa, 1 sama dengan 0,01 kali alfa, alfa sama dengan 1 per 0,01, sama dengan 100 radian per second kuadrat. Soal nomor 9. Sebuah bola pejal yang masanya 5 kg ditarik dengan gaya horizontal sebesar 21 Newton pada pusatnya, sehingga bola menggelinding tanpa slip di permukaan kasar. Tentukan besar gaya gesekan dan percepatan yang dialami bola pejal tersebut. Perhatikan sketsa berikut. Pada gerak translasi, sigma F sama dengan M kali A. F min Fk sama dengan M kali A. 21 min Fk sama dengan 5A. Fk sama dengan 21 min 5A. Ini adalah persamaan 1. Pada gerak rotasi, sigma to sama dengan I kali alfa. Ingat, I bola pejal sama dengan 2/5 mr kuadrat dan alfa sama dengan A per R. Arah putaran torsi dan arah putaran katrol sama. Sehingga Fk kali R sama dengan 2/5 kali M kali R kuadrat kali A per R. R kuadrat dan R dicoret, sama-sama dibagi R. Selanjutnya, R pada kedua ruas dicoret. Sewaktu mengerjakan sigma to, selalu ingat kalau R pasti habis kecoret. Selanjutnya, Fk sama dengan 2/5 kali 5 kali A. 5-nya dicoret, didapat Fk sama dengan 2A. Ini adalah persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2, didapat Fk sama dengan Fk, 21 min 5A sama dengan 2A. 21 sama dengan 7A. A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Nilai A dimasukkan ke persamaan 2, didapat Fk sama dengan 2A, sama dengan 2 kali 3, sama dengan 6 Newton. Seandainya dimasukkan ke persamaan 1, hasilnya juga sama. Bisa dicoba sendiri ya. Soal nomor 10. Bola berongga yang masanya 3 kg menggelinding tanpa slip di permukaan kasar tanpa kecepatan awal dari atas bidang miring yang tingginya 6 meter seperti pada gambar. Tentukan A. Percepatan bola berongga selama menggelinding. B. Kecepatan bola berongga ketika sampai di tanah atau titik B. Pertama-tama dibuat sketsa gaya-gaya yang bekerja. Perhatikan ada gaya W yang arahnya selalu ke bawah. Karena benda menggelinding sepanjang lintasan miring, maka gaya ini perlu diuraikan menjadi W sin 37 derajat. Bisa kalian hafalkan, pada bidang miring, uraian gaya yang sejajar bidang miring selalu pakai sin. Selanjutnya, ada gaya Fk, arahnya berlawanan dengan gerakan benda. Arah putaran katrol dan torsi sama, jadi torsi nilainya positif. Nah,
Langsung saja. A. Percepatan bola berongga. Pada gerak translasi, sigma F sama dengan M kali A. W sin 37 derajat min FK sama dengan 3 kali A. 30 kali 3/5 min FK sama dengan 3A. 30 dan 5 dicoret, sama-sama dibagi 5, didapat 18 min FK sama dengan 3A. FK sama dengan 18 min 3A. Ini adalah persamaan 1. Pada gerak rotasi, sigma tau sama dengan I kali alfa. Ingat, I bola berongga sama dengan 2/3 mr kuadrat. Selanjutnya, FK kali R sama dengan 2/3 kali M kali R kuadrat kali A per R. R-nya kecoret semua, didapat FK sama dengan 2/3 kali 3 kali A. 3-nya dicoret, didapat FK sama dengan 2A. Ini adalah persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 didapat FK sama dengan FK, 18 min 3A sama dengan 2A, 18 sama dengan 5A, A sama dengan 3,6 meter per sekon kuadrat. B. Kecepatan bola berongga ketika sampai di tanah atau titik B. Untuk mencari kecepatan benda di tanah, pakai hukum kekekalan energi, yaitu EPA plus EK translasi A plus EK rotasi A sama dengan EPB plus EK translasi B plus EK rotasi B. Pada titik A atau di puncak, benda belum bergerak, jadi kecepatannya 0. Sehingga EK translasi dan EK rotasi nilainya 0. Pada titik B atau di dasar, benda tidak mempunyai ketinggian. Jadi, H sama dengan 0, sehingga EP nilainya 0. Selanjutnya, M GH plus 0 plus 0 sama dengan 0 plus setengah MV kuadrat plus setengah I omega kuadrat. MGH sama dengan setengah MV kuadrat plus setengah kali 2/3 MR kuadrat kali V kuadrat per R kuadrat. M masing-masing ruas dicoret. 2-nya dicoret. R kuadratnya juga dicoret. Didapat GH sama dengan setengah V kuadrat plus 1/3 V kuadrat. 10 kali 6 sama dengan 5/6 V kuadrat. 10 dan 5 dicoret, sama-sama dibagi 5, didapat 72 sama dengan V kuadrat. V sama dengan akar 72. V sama dengan 6 akar 2 meter per sekon. Untuk kasus benda menggelinding dari puncak bidang miring, kecepatan benda di dasar bisa dicari dengan rumus cepat. V sama dengan akar 2GH per 1 plus K, dengan I sama dengan K MR kuadrat. Pada soal ini, bendanya bola berongga. I sama dengan 2/3 MR kuadrat. Jadi, K sama dengan 2/3. Langsung masuk ke rumus cepat. V sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Sama dengan akar 2 kali 10 kali 6 per 1 plus 2/3. Sama dengan akar
2 kali 10 kali 6 per 5/3. Sama dengan akar 2 kali 10 kali 6 kali 3/5. 10 dan 5 dicoret, sama-sama dibagi 5. Hasil akhirnya sama dengan akar 72. Sama dengan 6 akar 2 meter per sekon. Hasilnya sama ya. Untuk soal pilihan ganda, lebih mudah menggunakan rumus cepat ya. Bagaimana pembahasan soal-soalnya? Cukup jelas ya. Kalau kalian ingin berlatih mengerjakan soal sendiri, berikut ada latihan soalnya. Jika kalian penasaran dengan jawaban kalian benar atau salah, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nanti pasti akan dijawab benar atau salahnya. Nah, akhirnya selesai sudah pembahasan soal bagian 2. Nantikan pembahasan soal bagian 3 dengan tipe soal berbeda di video berikutnya ya. Bye.